Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau biasa juga disebut eksponen adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Apabila A merupakan bilangan real dan N merupakan pangkat atau eksponen dari A, ditulis A pangkat N, dibacanya A pangkat N. Secara umum ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, A di sini bilangan pokoknya atau basis, N-nya di sini pangkat atau eksponen. Nah, di sini ada contoh 5 pangkat 3. Berarti dari sini 5 itu A, kemudian 3 itu N-nya. Artinya 5 itu sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Nah, kemudian contoh yang kedua, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kita tentukan dulu A-nya sama dengan 3. Kemudian N-nya, nah, di sini 3-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N sama dengan 5. Maka sesuai definisinya tadi, A pangkat N, maka 3 pangkat 5. Kemudian contoh yang terakhir, 2 kali 4 kali 8. Nah, di sini kan dia nggak sama bilangannya. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8. Nah, ini harus kita samakan dulu bilangan pokoknya menjadi bilangan yang terkecil. Nah, di antara 2, 4, 8, yang paling kecil 2. Maka 4 dan 8 ini kita ubah menjadi 2 kali berapa gitu ya. 2 dikali 4 itu kita ubah menjadi 2 kali 2. Kemudian 8 itu kita ubah menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Nah, di sini kan kita tentukan A-nya. A-nya itu adalah 2 atau basisnya itu 2. Kemudian N, N-nya berapa? Nah, berapa kali angka 2-nya? Di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2-nya ada sebanyak 6, maka N sama dengan 6. Nah, sesuai rumusnya tadi A pangkat N, maka 2 pangkat 6. Setelah kita pelajari tentang definisi bilangan berpangkat, nah sekarang kita pelajari tentang jenis bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat dibedakan itu dari pangkatnya atau N-nya, yang dapat merupakan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif atau 0. Sehingga bilangan berpangkat terdiri dari bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen bilangan bulat positif. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Nah, di sini kan pangkatnya itu 2. 2 itu bilangan bulat positif. 3 pangkat 2 itu artinya 3-nya sebanyak 2 kali, yaitu 3 kali 3. Ditambah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 6-nya sebanyak 2 kali, yaitu 6 kali 6. Sama dengan kita kalikan dulu, karena urutannya perkalian dulu baru penjumlahan. 3 kali 3 sama dengan 9, ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian kita jumlah sama dengan 45. Nah, di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif untuk mempermudah kita menyelesaikan soal. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah M. Nah, di sini perhatiin, dia bilangan pokoknya harus sama. Nah, di sini sama-sama A, maka boleh dijumlahkan pangkatnya. Nah, contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Maka kita tinggal jumlahkan pangkatnya. 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, kemudian yang B, jika A dan N adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat N sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A tambah N sama dengan, persamaannya adalah A pangkat N sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Nah, ini kan dia nggak bisa langsung kita jumlahkan pangkatnya karena dia pengurangan bukan perkalian. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini kan ada 2 pangkatnya, yang satu pangkat 20, yang satu lagi pangkat 19. Nah, di sini kita lihat pangkat yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini adalah 19. Kemudian, karena paling kecil 19 pangkatnya, kita ubah 20 itu 19 ditambah berapa gitu. Nah, 20 itu
19 ditambah 1, itu kan sama ya. Kenapa harus 19? Karena dia supaya sama seperti pangkat yang terkecil. Nah, di sini berarti kita buat sama dengan 2 pangkat 19 ditambah 1 dikurang 2 pangkat 19. Nah, kita kembali lagi ke sifat yang tadi. Kalau pangkatnya dijumlah, berarti dia kita ubah menjadi kali. Sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 19. Nah, di sini kan yang sama apa? 2 pangkat 19-nya. Nah, itu kita faktorkan, berarti sama dengan 2 pangkat 19 dalam kurung 2 pangkat 1 dikurang 1. Nah, 1 ini dari mana? Identitas perkalian. Kemudian 2 pangkat 19, kita dalam kurungnya kita kerjakan terlebih dahulu. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 19 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 19. Nah, berarti di sini A pangkat N sama dengan 2 pangkat 19. Kita sesuaikan saja. A-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 19. Yang ditanya adalah A tambah N, maka 2 ditambah 19 sama dengan 21. Sifat bilangan berpangkat yang kedua yaitu A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N. Nah, di sini kita kalikan saja M dengan N-nya, maka A pangkat M kali N. Nah, contoh yang pertama, 2 pangkat 3 dikali dalam kurung 8 pangkat 2. Nah, di sini kan nggak sama ya bilangan pokoknya, yang satu 2, yang satu lagi 8. Nah, 8 ini kita ubah 2 pangkat berapa sih? 8, maka 2 pangkat 3 dikali dalam kurung 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama, berarti kita menggunakan sifat yang pertama tadi, pangkatnya dijumlah, maka 2 pangkat 3 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 9. Yang B, nilai dari 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 adalah, nah di sini kan dia tambah ya, bukan kali, jadi pangkatnya nggak bisa kita jumlah. Nah, ini berhubung dia sama-sama 4 pangkat 4, kita hitung ada berapa sih 4 pangkat 4-nya. Nah, di sini 4 pangkat 4-nya ada 4. 4 dalam kurung 4 pangkat 4. Nah, 4 di sini walaupun dia tidak ada pangkatnya, itu artinya dia pangkat 1. Maka 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 4. Nah, kalau kali tadi pangkatnya dijumlah, maka 4 pangkat 1 ditambah 4 sama dengan 4 pangkat 5. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, sama seperti perkalian tadi, di sini juga harus sama bilangan pokoknya, itu sama-sama A. Dari contoh yang di sini kita lihat bahwa bilangan pokoknya tidak ada yang sama bagian atas maupun bagian bawah. Nah, berarti ini kita samakan dulu bilangan pokoknya. Nah, yang besar itu kita ubah menjadi bagian yang kecil. Nah, di sini kan 64. 64 itu kira-kira berapa pangkat berapa? Antara 8 dengan 9. Dalam kurung 8 pangkat 2 pangkat 4 lagi, kemudian dikali dalam kurung 9 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 8 pangkat 5 dikali 9 pangkat 5. Nah, ini kita kalikan dulu pangkat yang di atas, berarti dia menjadi 8 pangkat 8 dikali 9 pangkat 6 per 8 pangkat 5 dikali 9 pangkat 6. Nah, di sini kita kelompokkan berdasarkan bilangan pokok yang sama, yaitu 8 pangkat 8 dengan 8 pangkat 5. Nah, kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. 8 pangkat 8 dikurang 5 dikali 9 pangkat 6 dikurang 5 sama dengan 8 pangkat 3 dikali 9 pangkat 1. Itu contoh yang B. Di sini meskipun bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 5, ini tidak bisa langsung dikurangin pangkatnya karena tandanya itu kurang. Nah, berarti harus kita samakan dulu menjadi pangkat yang terkecil. Nah, ini pangkat terkecilnya adalah 4018. Nah, sekarang kita ubah pangkat 4022 itu menjadi 4018 ditambah berapa gitu. Sama dengan 5 pangkat 4018 ditambah 4 dikurang 5 pangkat 4018. Sama dengan bagian bawah kita buat juga. Per 5 pangkat 4016 ditambah 4 dikurang 5 pangkat 4016. Nah, sekarang kalau pangkatnya tambah berarti kita kali seperti sifat yang nomor 1 tadi. Maka 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4016. Nah, di sini kan dia yang sama, bagian atas itu 5 pangkat 4018. Nah, itu kita faktorkan. 5
pangkat 4018. Nah, kalau 5 pangkat 4018-nya keluar, berarti yang tersisa 5 pangkat 4. 5 pangkat 4018 dalam kurung 5 pangkat 4 dikurang 1. 1 tadi identitas perkalian ya. Per 5 pangkat 4016 dalam kurung 5 pangkat 4 dikurang 1. Nah, di sini kan 5 pangkat 4 kurang 1-nya sama atas dan bawah, maka boleh kita coret. Nah, kemudian yang tersisa 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4016. Nah, kalau bagi atau per itu kan pangkatnya dikurang asalkan bilangan pokoknya sama. Nah, di sini sudah sama 5 bilangan pokoknya. Maka 5 pangkat 4018 dikurang 4016 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sifat bilangan berpangkat yang keempat yaitu dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat M. Nah, di sini kalau tidak ada pangkatnya berarti dia itu pangkat 1. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Nah, ini pangkatnya kita kalikan aja ke masing-masing. 1 kali M, maka A pangkat M. Dikali B pangkat 1 dikali M, maka B pangkat M. Nah, coba kita kerjakan contoh soalnya. Dalam kurung 4A pangkat 2. Dikali dalam kurung 2A pangkat 3. Nah, di sini 4-nya boleh kita ubah menjadi 2 pangkat ya, karena di sini kan ada angka 2. Nah, 2 pangkat 2 A-nya di sini kan gak ada pangkat, berarti dia pangkat 1. Dalam kurung tutup kurung pangkat 2. Kemudian dikali 2, 2-nya ini ya udah karena dia tidak ada pangkat kita buat pangkat 1. 2 pangkat 1 di A pangkat 1 tutup kurung pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya kita kalikan ke masing-masing. 2 pangkat 2 dikali 2 dikali A pangkat 1 kali 2 dikali 2 pangkat 1 kali 3 dikali A pangkat 1 kali 3. 2 pangkat 4 dikali A pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3. Nah, di sini kan dia kita kelompokkan berdasarkan bilangan pokok yang sejenis. Nah, di sini kan 2 pangkat 4 kita dekatkan dengan 2 pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Kalau kali kan pangkatnya di jumlah, maka 2 pangkat 4 ditambah 3 dikali A pangkat 2 tambah 3, maka 2 pangkat 7 dikali A pangkat 5. Sifat bilangan berpangkat bulat positif yang kelima yaitu dalam kurung A per B pangkat M. Nah, di sini kan dia nggak ada pangkatnya, sama seperti tadi dia artinya pangkat 1. Berarti A pangkat 1, B pangkat 1. Nah, ini kita kalikan M-nya ke masing-masing A dan B, pangkat A dan B. Maka 1 kali M sama dengan M. A pangkat M per 1 kali M juga M, maka B pangkat M. Nah, di sini syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita coba lihat contoh soal di sini. Ada dalam kurung X kuadrat per Y pangkat 3 pangkat 3. Kemudian dikali dalam kurung Y pangkat 6 per X pangkat 3 pangkat 2. Nah, di sini pangkat yang di luar masing-masing kita kalikan ke pangkat yang di dalam. Maka X pangkat 2 kali 3 per Y pangkat 3 kali 3 dikali Y pangkat 6 kali 2 per X pangkat 3 kali 2. Nah, X pangkat 6 per Y pangkat 9 dikali Y pangkat 12 per X pangkat 6. Nah, di sini kan ada yang sama ya, X pangkat 6 sama dengan X pangkat 6 karena dia bagian atas dan bawah boleh dicoret, itu artinya dibagi. Maka yang sisa adalah Y pangkat 12 per Y pangkat 9. Karena dia per atau bagi, kemudian bilangan pokoknya sama-sama Y, maka pangkatnya kita kurangin. Y pangkat 12 dikurang 9, maka Y pangkat 3. Jenis bilangan berpangkat yang kedua yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat negatif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen bilangan bulat negatif, yaitu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Adapun sifat bilangan berpangkat bulat negatif adalah A pangkat min M, maka dia supaya menjadi positif dikasih 1 per A pangkat M. Nah, A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, catatannya di sini ada dalam kurung A per B pangkat min M. Nah, sama dengan dalam kurung B per A pangkat M. Nah, di sini minnya hilang ya, cuman posisi A per B-nya itu menjadi B per A. Nah, kita lihat contoh soal nomor 1. Nah, di sini kan dalam kurung 4 pangkat min 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 per dalam kurung 1 per 2 pangkat min 3. Nah, di sini kita gunakan sifat yang tadi bilangan bulat positif. Kita kalikan dulu pangkatnya menjadi 4 pangkat min 2 karena min 1 kali 2. Kemudian dikali 2 pangkat 4 per. Nah, ini kita menggunakan yang catatan ini. Berarti kita tukar posisi 2 dan 1. Sehingga
pangkatnya menjadi positif. 2 per 1 dalam kurung pangkat 3. Nah, di sini supaya min 2-nya hilang, berarti kita gunakan 1 per. Maka 1 per 4 pangkat 2. Positif ya pangkatnya sekarang. Kemudian 2 pangkat 4 per 2 per 1 kan 2 ya, berarti 2 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 2 itu kan artinya 4-nya sebanyak 2 kali. Maka 1 per 4 kali 4. Dikali 2, nah karena ini bilangan pokoknya sama, terus dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. 2 pangkat 4 dikurang 3, sama dengan 1 per 16 dikali 2 pangkat 1. 2 kali 1 sama dengan 2, maka 2 per 16, nah ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, maka 1 per 8. Contoh yang kedua yaitu X pangkat min 2 dikurang Y pangkat min 2 per dalam kurung XY pangkat min 2. Nah, yang pertama harus kita hilangkan dulu pangkat negatifnya dengan cara kita buat 1 per. Maka 1 per X kuadrat dikurang 1 per Y kuadrat per 1 dalam kurung XY pangkat 2 sama dengan, nah di sini kan yang bagian atas itu penyebutnya tidak sama, yang satu X kuadrat, yang satu lagi Y kuadrat. Nah, pertama-tama harus kita samakan dulu. Nah, ini kita kalikan silang aja. Y kuadrat dikali 1, maka Y kuadrat, kemudian dikurang X kuadrat dikali 1, X kuadrat per X kuadrat Y kuadrat per 1. Ini pangkatnya kita kalikan ke dalam, ke masing-masing X dan Y. Nah, anggap aja pangkatnya itu sama dengan 1. Maka X pangkat 1 kali 2, 2, Y pangkat 2. Nah, di sini kemudian Y kuadrat dikurang X kuadrat per X kuadrat dikali Y kuadrat, kita kalikan. Kita balik ya posisinya supaya dia menjadi kali. X kuadrat dikali X kuadrat Y kuadrat per 1. Di sini kan sama ya, X kuadrat Y kuadratnya, bagian atas dan bawah kita boleh coret. Maka yang tersisa adalah Y kuadrat kurang X kuadrat per 1. Nah, ini sama aja dengan Y kuadrat dikurang X kuadrat. Jenis bilangan berpangkat yang ketiga yaitu bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen bilangan 0. Adapun sifat bilangan berpangkat 0 adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan catatan A tidak sama dengan 0. Nah, apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1 kecuali 0 pangkat 0. Nah, di sini coba kita lihat contohnya nomor 1, 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat 0. Nah, seperti yang tadi kita buat dulu pangkatnya supaya menjadi positif. Maka 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 1 ditambah 1. 2 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, di sini kan 2 pangkat 2 itu artinya 2-nya sebanyak 2 kali. Maka 1 per 2 kali 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1. Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2 ditambah 1. Nah, 1 di sini walaupun tidak ada pernya itu artinya per 1. Nah, di sini kita samakan penyebutnya yaitu 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 2. Kemudian ditambah 4 dibagi 1 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka ditambah 4. Nah, kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7 per 4. Contoh yang kedua, 3 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Nah, pangkat negatifnya kita ubah dulu. 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 0 itu 1 tambah 1 ditambah 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 ditambah 3 pangkat 2 berarti 3-nya ada 2 kali. Nah, 1 per 3 kali 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 3 ditambah 13. Nah, 13 di sini kan pernya nggak ada, berarti dia per 1. Nah, di sini kita samakan penyebutnya menjadi 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian ditambah 9 bagi 3 sama dengan 2. 9 bagi 3 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 3. Kemudian ditambah 9 bagi 1 sama dengan 9. 9 kali 13 sama dengan 117. Nah, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 117 sama dengan 121 per 9. Sampai di situ dulu penjelasan tentang bilangan berpangkat. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya.